siang Pak Susno dan teman-teman di luar sana. Apa kabar hari ini? Selamat siang, kabar baik. Ya, masih lihat-lihat sawah gitu. Biasa Ya, kalau di kampung. seger ya Tadi Pak pemandangannya. segar, tapi tadi hari Senin. Kalau hari Senin itu saya biasanya kan ke kantor kelurahan sebentar. Makanya bajunya masih baju distrika. Tapi Menghadap Pak sebentar Lurah, Mas. nggak ada Pak Lurah. Biasa kelompok tani kan harus lapor Pak Lurah. Siapa tahu ada alat gratis, bantuan pupuk dan lain-lain. PDKT gitu. PDKT ya Pak. Eh, Baik Pak, tapi ini siang ini, obrolan siang ini kita bahas tentang Polri ya Pak ya? Boleh Oke, Pak? oke. Iya Pak, jadi kejadian tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat di tangan Pak Jenderal FS ini kan sudah hampir 2 bulan ya Pak kejadiannya. Ya. Tersangka sudah ditetapkan, lalu ini kita tinggal menunggu proses di pengadilan ya Pak ya. Tapi lalu di masyarakat melalui berbagai media Pak, timbul tuntutan baru untuk Polri utamanya ya, bahwa ada masyarakat menghendaki Polri direposisi di bawah satu kementerian, jadi tidak lagi langsung di bawah presiden, Pak. Dan yang kedua itu adanya reformasi ke arah perubahan kultural. Nah, kalau menurut Pak Susno, di antara dua ini mana Pak yang menjadi prioritas atau yang lebih didahulukan? Ya, begini ya. Memang momentum meninggalnya, tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat ini bagus sekali kalau digunakan untuk berbenah Polri. Yang pertama berbenah ke dalam, yang kedua keluar. Nah, timbul pertanyaan, apakah reposisi yang lebih utama, yaitu meletakkan Polri tidak seperti sekarang di bawah presiden, langsung di bawah kementerian, kementerian apa, atau reformasi membenahi ke dalam, yaitu khususnya tentang culture budaya. Saya kira yang paling penting itu adalah reformasi, pembenahan budaya Polri, itu yang penting. Kenapa ini menjadi lebih penting daripada reposisi itu, Pak? Reposisi itu kan meletakkan di bawah, itu tuntutan masyarakat kan sekarang di bawah presiden. Lah, diletakkan di bawah kementerian, kementerian apapun, itu tidak jadi jaminan bahwa Polri akan baik gitu. Apalagi menteri di Indonesia itu kan kebanyakan partai ya, orang partai. Kalau kebanyakan orang partai, bisa saja menteri yang membawahi Polri itu bisa saja ya, saya garis bawahi bisa saja, bukan berarti pasti. Bisa saja dia gunakan untuk kepentingan, untuk power partainya gitu. Bisa disalahgunakan gitu. Ya syukur-syukur saja kalau nggak disalahgunakan, tapi itu tidak jaminan. Tapi oke nantilah. Yang penting kita merubah budaya Polri dulu supaya sesuai dengan keinginan masyarakat, dia jadi polisi yang dapat dipercaya, yang baik, yang jujur, yang tidak merekayasa, yang humanis. Nah, itu budaya yang harus direformasi. Ya. Jadi apakah artinya reposisi itu tidak menjadi prioritas sekarang ini, Pak? Kalau menurut saya bukan prioritas ya, karena kita itu menginginkan Polri yang dipercaya, Polri yang betul-betul sesuai dengan kehendak masyarakat, maka yang harus diperbaiki itu adalah budayanya, karakternya, bukan di mana polisi itu berada. Sebab di mana polisi itu berada, di bawah kementerian apa, apakah di bawah menteri A, B, C, itu tidak jaminan. Bahkan justru lebih mengkhawatirkan gitu. Kenapa lebih mengkhawatirkan? Karena bisa dibawa untuk kepentingan politik daripada sang menteri begitu. Lalu kalau menurut Bapak, kira-kira dari reformasi kultural ini apa saja Pak yang harus diperbaiki atau ditingkatkan atau mungkin diadakan yang
tadinya nggak ada gitu Pak di dalam Polri sendiri? Ya, kita harus merubah karakter Polri dari semula karakter militer ya. Nah, sekarang sudah pisah dengan militer supaya Polri tidak lebih militer dari militer. Polri itu sipil gitu, tapi diberi senjata. Maka Polri itu harus betul-betul dijadikan aparat sipil, aparat yang humanis, aparat yang santun, tetapi dia adil dan tegas di dalam menegakkan hukum. Kemudian menegakkan hukum bukan dengan kekerasan, tapi menegakkan hukum dengan aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itulah yang harus dibuat. Yang selama ini aturan-aturan untuk menegakkan hukum, pertama ada di hukum itu sendiri, di hukum acara. Yang kedua, yang tidak tercatat di hukum itu ditulis di dalam kode etik. Nah, jadi harus ada kode etik untuk ngatur perilaku Polri, perilaku aparat Polri, supaya menjadi Polri yang humanis, supaya menjadi Polri yang dipercaya, supaya menjadi Polri yang santun, supaya menjadi Polri yang jujur, menjadi Polri yang tegas, kemudian tidak merekayasa, tidak apa-apa, sesuai dengan harapan masyarakat, dan supaya menjadi Polri yang betul-betul melayani. Dan kalau rakyat lapor, laporannya itu tidak terbengkalai, diterima, diproses, kalau ada kesulitan diberitahu. Nah, itu yang kita inginkan. Dan dalam menggunakan tugas-tugasnya atau melaksanakan tugasnya, Polri-nya tidak gampang nembak, tidak gampang marah, tidak gampang melakukan kekerasan masyarakat, tapi santun. Senjata memang ada, tapi digunakan dalam keadaan terpaksa sekali, manakala jiwa daripada Polri itu terancam, manakala untuk melindungi keselamatan orang lain. Dan sedapat mungkin penggunaan senjata itu tidak mematikan, tapi untuk melumpuhkan. Nah, itu harus diatur demikian. Ya. Berarti sebenarnya cukup berat juga ya Pak tugas Polri, selain dia harus tegas menegakkan aturan dan ketentuan, tapi juga harus bisa luas dalam menghadapi masyarakat sipil utamanya ya Pak. Ya, begitulah. Nah, makanya ini harus dilatih dalam lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan juga orang yang bisa direkrut untuk jadi Polri itu harus memenuhi syarat psikotes yang bagus gitu. Jadi bukan orang yang telinganya tipis, bukan orang yang gampang marah, bukan orang yang psikopat, gampang membunuh orang, itu tidak boleh. Dan psikotes harus sering dilakukan secara periodik, apakah 6 bulan sekali, apa berapa gitu. Baik, lalu untuk suksesnya reformasi ini Pak, apa sih yang kira-kira harus dilakukan oleh Polri, oleh DPR RI, dan juga oleh pemerintah ini Pak? Polri pertama niat atau itikat atau kemauan dari elit Polri sendiri, dari Kapolri, pejabat utama Polri, para Kapolda, para kepala kesatuan wilayah, bahwa mereka ingin berubah. Itu dulu. Jadi reformasi dari dalam itu lebih bagus. Kemudian berubahnya gimana? Untuk menjadi Polri yang humanis, yang dapat dipercaya, yang jujur, kemudian yang junjung tinggi sifat-sifat moral, kemanusiaan, kemudian tidak gampang menggunakan senjata, itu harus dilatih dari dalam dan itikat daripada ini. Setelah itu dibuat aturan. Aturan ini dituangkan di dalam undang-undang, minimal peraturan pemerintah. Ini yang buat undang-undang ini adalah produk politik. Siapa yang membuat undang-undang? DPR. DPR membuat undang-undang berdasarkan masukan dari rakyat. Nah, rakyat maunya polisinya itu seperti apa? Dimasukkan di dalam undang-undang itu, itulah undang-undang yang mengatur tentang perilaku polisi. Apa namanya itu? Yaitu undang-undang tentang kode etik. Sekarang sudah ada kode etik Provinsi Polri yang dituangkan di dalam Perkap nomor 7 tahun 2022. Itu dipelajari lagi, dicari mana yang kurang, mana yang tidak terpakai dikurangi, kalau yang kurang ditambah, syukur kalau dituangkan di dalam undang-undang. Yang menegakkannya
Sekarang ada gitu kan, ada pengawas dari dalam, Propam dan Irwasum. Kalau masih kurang, ya kita perkuat itu nanti Kompolnas. Jadi dia pengawas eksternal. Demikian. Kenapa pengawas eksternal itu menjadi penting, Pak? Nah, kita tahu sekarang kan sudah ada pengawas internal. Aturan yang ditegakkan adalah Kode Etik Profesi Polri. Ada Irwasum, ada Propam. Tapi banyak sekali jebol kan. Rekayasa masih berlaku, perilaku yang tidak wajar masih sering, kemudian kekerasan masih sering terjadi, penyalahgunaan penggunaan senjata api masih sering terjadi, kemudian masih banyak Polri yang tidak sesuai dengan harapan, tidak humanis. Nah, berarti pengawas internal itu lumpuh gitu. Siapa pengawasnya? Irwasum. Kemudian siapa lagi? Propam. Nah, terakhir ini justru Propam sendiri yang melanggar. Bahkan bukan melanggar, melakukan kejahatan. Kejahatannya kejahatan yang sangat sadis lagi, yaitu pembunuhan. Siapa yang melakukan? Komandan Propam itu sendiri, jenderal lagi. Nah, jadi artinya pengawas internal itu tidak mempunyai gigi, tidak mempunyai kekuatan, maka harus ada pengawas eksternal, begitu. Kalau pengawas eksternal, artinya kan sekarang sudah ada Pak sebenarnya seperti Kompolnas, lalu dari DPR RI kan juga sebagai pengawas ya Pak, pengawas Polri maksud saya. Ya. Lalu apakah dirasa kurang berfungsi atau belum maksimal Pak? Ya kalau menurut saya pengawas eksternalnya mandul gitu ya. Kenapa mandul? Pertama, Kompolnas. Kompolnas itu dia tidak punya kewenangan untuk memanggil, tidak punya kewenangan untuk menyelidik, tidak pernah kewenangan untuk menyidik, tidak pernah kewenangan untuk menyidangkan, dan tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Dan adanya pun harus di pusat. Nah, Kompolnas itu harus diperkuat dengan kewenangan-kewenangan tadi, dan tidak hanya ada di pusat, harus sampai ke daerah. Karena polisi Indonesia itu tersebar di seluruh Indonesia, jumlahnya sangat besar, 120 juta. Sedangkan pengawas Komisi 3 DPR itu pengawas politik. Jadi dia tidak mungkin akan sampai memanggil, memeriksa yang melanggar, menjatuhkan sanksi. Tidak, dia pengawas politik gitu. Ya, terkait kebijakannya. Berarti harusnya siapa Pak ini yang bertanggung jawab untuk menyusun segala sesuatunya sebagai pengawas eksternal maksud saya? Kalau aturannya dibuat oleh Polri sendiri bersama-sama orang luar ya, bersama civil society, bersama DPR, kemudian nanti dituangkan di dalam undang-undang. Lembaganya itu yang bentuk siapa? Pemerintah yang membentuk, yang disahkan oleh DPR seperti membentuk Dewan Pengawas lah atau membentuk KY. Jadi Kompolnas itu kita perkuat. Jadi peran pemerintah, peran DPR, peran Polri sendiri yang harus membentuknya. Nah, siapa yang duduk di Kompolnas itu? Ya harus orang yang di luar Polri begitu. Harus orang yang di luar Polri, tapi harus punya background khusus gitu Pak, mungkin dari bidang hukum atau bidang politik? Ya pertama dia sudah selesai dengan dirinya ya, clear and clean, bidangnya bisa macam-macam. Bisa bidang orang berbackground hukum, punya background tentang sosiologi, punya background tentang psikologi, ya macam-macam lah gitu. Tapi bukan orang politik gitu, supaya dia tidak ada kepentingan politik gitu. Baik Pak, terakhir Pak untuk saran dari Bapak kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk hal ini nanti kira-kira apa Pak? Jadi saran saya mumpung ini momentum yang paling bagus untuk segera menyusun tentang aturan-aturan kode etik itu diperbaiki lagi, kemudian lembaganya juga disusun, yang harus nyusun siapa? Polri sendiri, bersama dengan DPR, bersama dengan pemerintah, Menkumham, dan lain-lain, kemudian nanti disahkan oleh DPR, kemudian lembaga itu dibentuk oleh pemerintah, siapa yang harus duduk di situ? Dipilih oleh DPR. Jadi secepat mungkin. Mumpung momennya tepat ya Pak ya? Iya, mumpung momennya tepat. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan saran-saran Bapak tadi bisa dicatat oleh
yang berkepentingan di sana ya Pak ya. Iya, Sehingga nanti insya Allah. bisa segera dirumuskan dan hal-hal seperti yang kemarin ini tidak terulang lagi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya Pak. Selamat siang dan selamat beristirahat. Dan untuk teman-teman di luar sana, bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Susno, boleh disampaikan di komen. Nanti kita jawab ya Pak ya, kalau ada pertanyaan jawab, ya Pak ya. Insya Allah. Baik. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.